Shalom. Jemaat kekasih Tuhan yang berada di ruang ibadah ini maupun yang mengikuti melalui YouTube channel GKKA Banjarmasin. Kita patut menaikkan puji dan syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan perkenannya. Kembali kita boleh menikmati hari ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, memberi yang terbaik dari keseluruhan ibadah ini menjadi persembahan yang hidup di hadapannya. Kita bersaat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari bersama-sama dengan keberanian iman percaya kita menghampiri akan tata kemuliaan Tuhan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih besar dari segala Allah. Tidak ada kata yang mampu untuk menggambarkan, untuk melukiskan akan kebesaran Allah atas seluruh ciptaannya. Mari kita datang sujud dan menyembah Dia. Bapak, Ibu, Saudara, mari dengan kepala yang tertunduk, kita sekali lagi menghampiri Tuhan, datang dan memohonkan pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kita. Bapa Surgawi, dengan kepala tertunduk saat ini kami mencari akan wajah-Mu Tuhan. Biarkanlah kami boleh menemukan kasih-Mu. Biarkanlah kami boleh menemukan jawaban. Biarkanlah kami boleh menemukan pengampunan dosa yang berasal daripada-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali mengakui dosa pelanggaran perbuatan kami. Tetapi pada saat yang sama, kami juga masih menginginkan akan kebiasaan lama kami.
Seringkali kami masih menghidupi akan kedagingan kami. Seringkali ketika kami berkata, Tuhan ampuni kami, dan sekejap saja kami kembali kepada dosa kami. Ampuni kami Tuhan, dan berbelas kasihanlah kepada kami. Tuntunlah kami agar kami dapat mendapatkan pertobatan yang sejati. Tuntunlah kami sehingga kami diberikan kepekaan terhadap Roh-Mu dan menjalani hidup yang boleh dipulihkan. Biarkanlah setiap dosa, pelanggaran, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik lewat perkataan kami, tingkah laku kami, bahkan lewat pikiran kami, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang kiranya boleh memulihkan hidup kami. Biarkanlah oleh belas kasihan Tuhan, kami peroleh akan pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengimani, dan di dalam keberanian iman kami percaya Tuhan mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah berita anugerah kepada setiap kita yang dengan sungguh hati datang meminta pengampunan Tuhan. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Janjinya ya dan amin. Oleh karena itu tetaplah percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Meresponi berita anugerah Tuhan. Saya kembali mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bersama-sama kita memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan dengan membacakan Mazmur 9 ayat 2 dan 3 yang berkata demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Tidak ada persembahan yang lebih berharga daripada hidup yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kita hanya perlu percaya dan memberi diri untuk terus diproses oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, pada hari ini kiranya berfirmanlah kepada setiap kami. Biarkanlah Engkau juga menolong kami melalui Roh-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan cara yang bisa kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Mohonkan Roh Kudus menolong kami, mengoreksi kami, memimpin kami, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan pertolongan Tuhan. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya punya sikat gigi. Izinkan saya bertanya, hari ini siapa saja yang sudah sikat gigi? Boleh angkat tangannya? Wah, sedikit sekali yang baru gosok gigi hari ini. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi atau belum mandi sehingga keteknya masih bau begitu ya. Jadi agak segan naik ke atas. Puji Tuhan. Sikat gigi. Pasti kita familiar bukan? Sewaktu kecil saya taunya gosok gigi itu dari kanan ke kiri. Ketika TK saya ingat saya diajarkannya gosok gigi ya gosok gigi. Kanan kiri, dalam, luar. Tetapi suatu waktu saya baru memahami ternyata gosok gigi itu bukan cuma kanan kiri, dalam, luar. Tetapi ada caranya. Di sini ada dokter gigi Nada dan juga dokter gigi Harmaji ya. Boleh tanya detail nanti sama mereka. Tapi saya mendapati akan kebenaran bahwa gosok gigi itu harus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi tidak hanya sekedar begini saja, tetapi untuk mencapai celah-celah dari gigi kita, maka harus atas bawah, bawah atas. Demikian di bagian dalamnya. Pengetahuan saya tentang gosok gigi yang lama, yang saya tahunya ini, mendapatkan informasi yang baru, maka saya baru tahu, oh ternyata begitu. Yang tahu saya begini, yang lama, dapat informasi yang baru, lalu saya tahu, oh ternyata begitu. Itu adalah aha moment. Momen di mana saya mendapati kebenaran, dan kebenaran itu mengubahkan cara saya berpikir dan cara saya berperilaku atau melanjutkan hidup saya. Aha moment ini kita kenal juga dengan istilah metanoia. Metanoia, pembaharuan akal budi, pembaharuan akal pikir kita. Dan di dalam konteks teologi tentu saja metanoia ini membawa kepada pertobatan. Atau Bapak Ibu mungkin familiar dengan kata eureka. Eureka itu artinya akhirnya saya menemukannya. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, kita bergumul dengan sesuatu, kita mencari jawaban, maka ketika kita menemukan jawaban itu, maka orang Eropa itu ngomong eureka, akhirnya aku ketemu jawabannya. Itu adalah aha moment yang membawa kita kepada wow moment. Wow moment itu apa? Kehidupan yang diperbaharui. Bapak Ibu, saya ajak kita semua membuka Mazmur yang ke-40, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur yang ke-40, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Saya rindu juga Bapak Ibu nanti boleh membaca secara keseluruhan daripada bagian Mazmur ke-40 ini dari ayat yang pertama. Namun pada saat ini saya akan membacakan bagi kita ayat yang ke-7 hingga kepada ayatnya yang ke-11. Mazmur 40 ayat yang ke-7 hingga 11. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku.
Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Bapak Ibu Saudara, pemazmur di dalam bagian kitab ini, Mazmur 40, itu sedang berada di dalam pergumulan yang besar, dan di dalam kehidupannya yang dia katakan berada di dalam lubang kebinasaan itu, Tuhan hadir memberikan pertolongan. Di dalam kehidupannya yang tidak mudah, dia menyaksikan bahwa Tuhan terus-menerus menunjukkan kesetiaannya untuk memberikan pertolongan. Sehingga wajar bagi seorang pribadi ketika mendapatkan pertolongan, ingin memberikan kembali persembahan. Dia ingin mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban syukurnya. Tetapi ternyata di dalam ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan berbeda. Ini adalah aha moment. Ini adalah bagian metanoia yang didapati oleh pemazmur. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak berkenan atas korban persembahan tersebut. Kenapa Tuhan tidak berkenan? Oleh karena bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Bangsa Israel pada saat itu terbiasa memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan persembahan yang jumlahnya tidak main-main. Tetapi mereka yang disibukkan dengan mempersiapkan persembahan tersebut, memelihara ternak dengan baik tanpa cacat supaya layak untuk diberikan kepada Tuhan, lupa untuk mempersembahkan hati mereka, hidup mereka. Mereka memang membawa ternak korban persembahan yang jumlahnya banyak dan baik. Tetapi mereka masih hidup dengan budaya-budaya bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka lupa bahwa panggilan mereka sebagai bangsa yang dikuduskan Allah. Bangsa yang dipisahkan Allah dari kehidupan dunia ini. Bangsa yang dikhususkan bagi Allah. Mereka lupa. Mereka hanya bawa persembahan. Tetapi mereka lupa mempersembahkan hidup mereka. Sehingga dikatakan Tuhan tidak berkenan atas persembahan tersebut. Tuhan tidak mau. Dan pemazmur mendapatkan aha momen di bagian, tetapi engkau membuka telingaku. Kalau aku tahunya memberikan persembahan seperti ini Tuhan, tetapi ternyata Tuhan memberitahu tidak sekedar ini. Engkau harus sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu sepenuhnya. Mengapa demikian? Oleh karena hidup kita semua adalah baitnya Allah. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan bahwa persembahan yang sejati, ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita. Kalau kita mempersembahkan hidup kita, kita tidak bisa setengah-setengah. Semua apa yang kita miliki adalah miliknya Allah. Dan jika kita mempersembahkannya kepada Allah, apakah bagian kita? Contoh saya sudah kasih perpuluhan, contoh saya sudah janji iman, contoh saya sudah kasih persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara, semua milik Allah. Jika engkau hitung-hitungan dengan Allah, apakah Allah akan membiarkannya? Hidup kita sepenuhnya adalah milik Allah dan haknya Allah. Oleh karena itu ketika kita ingin mempersembahkan, maka kita persembahkan keseluruhan hidup kita. Ingat bahwa kita adalah baitnya Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 hingga 20. Berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita adalah baitnya Allah. Dan yang namanya bait Allah itu adalah tumpuan kakinya Allah di dunia ini. Apa maksudnya saudara? Yesaya 66 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semua itu? Bapak Ibu Saudara, kita mendapatkan hak istimewa menjadi baitnya Allah. Bait Allah, tumpuan kaki Allah di tengah-tengah dunia ini. Artinya apa? Ada kedaulatan Allah atas hidup kita. Ada tata Allah atas hidup kita. Ada pemerintahan Allah di dalam hidup kita.
Kalau kita baitnya Allah, tumpuan kakinya Allah, tempat di mana Allah bertatah dan menjalankan semua pemerintahan di dunia ini, itu adalah hak yang sangat istimewa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi celaka bagi kita, jikalau kita yang adalah bait Allah, itu hanya setengah-setengah. Menjadi tempat yang tidak tepat, yang tidak layak, yang kotor, yang masih menghidupi kebiasaan lama, yang masih bergelumung dengan dosa-dosa kita. Celaka kita Bapak Ibu Saudara. Bait Allah yang seharusnya kudus itu, yang seharusnya dipisahkan dari dunia, itu ternyata begitu kotor. Ketika kita mempersembahkan hidup kita, ingatlah bahwa kehidupan kita haruslah kehidupan yang terus diperbaharui. Kehidupan yang terus menerus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seringkali kita memisahkan antara kehidupan spiritualitas kita dengan kehidupan pekerjaan kita, dengan kehidupan keluarga kita. Kita mengkotak-kotakan kehidupan rohani kita, spiritualitas kita hanya sampai di gerbang daripada gereja ini. Keluar dari gerbang gereja ini kita jadi pribadi yang berbeda. Atau keluar dari rumah kita menjadi pribadi yang berbeda. Oleh karena kehidupan kita tidak terintegrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya sebagian hidup kita saja yang kita serahkan kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya. Kita terdisintegrasi, kita terpisah. Kita mungkin rajin datang persekutuan, kita mungkin paling cepat datang ibadah. Kita mungkin melayani Tuhan dari Senin sampai Jumat tidak henti-hentinya. Tetapi itu bungkusan luar, fenomena yang kelihatan. Tetapi dalam hati kita gersang. Kita tidak disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doktrin sebaik apapun, teologi sekokoh apapun, itu tidak akan pernah berdampak buat hidup kita kalau kita tidak menundukkan diri kepada roh Tuhan. Kalau kita tidak meresponi akan maunya Tuhan. Sebagus apapun pengajaran yang diberikan oleh gereja, sehebat apapun yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah besar, itu tidak akan pernah ada artinya bagi kita kalau kita tidak mau menundukkan diri kita merespon kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, di ayat 9, itu adalah kesaksian dari pemazmur bahwa di dalam gulungan yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia baca, sosok ini adalah pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kita dalam miliknya Tuhan, kita serahkan hidup kita sepenuhnya, maka kita tahu siapa yang bertata di dalam hati, pikiran kita, hidup kita. Yakni Tuhan kita. Kita sebagai tumpuan kakinya, tempat di mana Allah bertata. Allah mengendalikan segala sesuatu. Allah mengendalikan hidup kita. Kita tunduk. Kita taat melakukan apa yang maunya Tuhan. Meskipun susah, meskipun berat. Contoh gampang ngomongnya, contoh gak ikutan bisnis. Contoh gampang ngomongnya, pekerjaan saya susah contoh. Relasi dalam keluarga saya susah contoh. Bisnis susah contoh kalau bawa-bawa Tuhan. Bisnis is bisnis. Bapak Ibu Saudara, saya memang bukan pebisnis. Saya memang bukan pekerja kantoran. Kehidupan keluarga kita mungkin berbeda. Tetapi ketika kita berkata kita miliknya Tuhan, maka kita harus tunduk dan patuh kepada apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita perlu bergantung hidup bersama dengan Tuhan. Begging, mohon kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, bisnisku seperti ini Tuhan. Tidak bisa tidak, Tuhan harus nyogok. Minta hikmat daripada Tuhan. Apakah mudah saudara? Tidak. Ikut Tuhan mudah? Tidak. Tidak ada yang pernah bilang ikut Tuhan itu mudah. Ini adalah bagian komitmen hidup kita ketika kita berkata kita milik Tuhan dan kita ingin melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita bisa gagal? Tentu saja. Apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Sangat bisa. Oleh karena itu kita mutlak butuh Tuhan. Kita sungguh-sungguh memerlukan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita didapati melakukan kehendak Tuhan. Yesus
Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia, Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa makan, bukan? Demikian dengan kehidupan spiritualitas kita. Makanan kita adalah melakukan kehendaknya Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan tentu saja tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Kita seperti melawan arus. Kita seperti bertolak belakang dengan cara-cara dunia. Tetapi itulah maunya Tuhan. Maka kita minta hikmat Tuhan agar Tuhan memberikan kita cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cara dunia. Bagaimana caranya contoh? Mari kita bergantung pada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kasih hikmat bagi kita. Agar kita bisa mengikuti apa maunya Tuhan. Saudara, sekali lagi, doktrin sebaik apapun, teologi sekokoh apapun, pengajaran sebaik apapun, pengkhotbah setenar apapun, tidak akan mampu mengubah hidup kita. Kalau bukan kita yang memberi diri merespon taat sepenuhnya kepada Tuhan. Doktrin yang benar, teologi yang kokoh, akan menjadi lirik yang kosong di dalam hidup kita. Jikalau kita tidak memberi diri kita menjadi baiknya Allah, tumpuan kaki Allah. Yeremia 7 ayat yang keempat. Janganlah percaya kepada mereka yang berkata dusta, yang berbunyi demikian. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Celaka Bapak Ibu Saudara kalau kita bilang kita ini orang Kristen, tetapi tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Celaka kalau kita bilang bahwa kita mengikut Tuhan, kita adalah baitnya Tuhan. Tetapi ternyata bait Tuhan itu adalah ruang kosong yang tidak mengizinkan Tuhan masuk dan bertata di dalam hidupnya. Maka kita memperbaiki langkah hidup kita, perbuatan kita, sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Kita memperbaharui, melayakkan, memurnikan hidup kita. Supaya dapat jadi persembahan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara, apakah cukup demikian? Tentu tidak. Ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Aku mengabarkan keadilan, bahkan tidak kutahan bibirku. Keadilan tidak kusembunyikan dalam hatiku. Keselamatan daripadamu kubicarakan. Kehidupan yang diserahkan sepenuhnya dan terus-menerus diperbaharui, itu adalah sebuah kehidupan yang terus dibagikan kepada orang banyak. Kabar sukacita, kabar baik yang tidak bisa tidak, itu harus diceritakan. Bukankah kehidupan kita demikian Bapak Ibu Saudara? Dalam setiap kabar baik kita mengadakan pesta, bukan? Supaya orang-orang di sekitar kita juga menerima kabar baik tersebut. Kelahiran, kita bersyukur, kita mengadakan syukuran, kita berpesta. Anak lulus sekolah, wisuda, kita bersyukur, kita mengadakan pesta. Kita berulang tahun, kita bersyukur, kita mengadakan pesta. Pernikahan, kita bersyukur, kita mengadakan pesta. Kemudian punya anak lagi, kita bersyukur, kita berpesta. Dalam setiap kabar baik, kita berpesta. Bukankah seharusnya juga demikian Bapak Ibu Saudara? Hidup kita adalah kabar baik dari Allah. Pemazmur mengatakan dia diangkat dari lubang kebinasaan. Dia diselamatkan. Bukankah kita juga demikian Bapak Ibu Saudara? Kita yang seharusnya menerima hukuman atas dosa pelanggaran kita itu. Kita diselamatkan di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Kita diangkat dari lumpur dosa kita. Bukankah hidup kita adalah sebuah perayaan yang harus terus-menerus kita rayakan setiap hari? Karena kita terus mengingat perbuatan Allah yang begitu luar biasa. Pemazmur tidak bisa menahan dirinya. Kita tahu Daud ketika dia menang peperangan,
Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Bahkan didapati dia telanjang menari-nari saking sukacitanya. Ada bagian di mana manusianya. Ada bagian kerapuhan jiwa daripada Daud. Sehingga dia berlaku demikian. Tetapi dia bersukacita atas kebaikan Tuhan. Hidup kita adalah kabar baik, saudara, yang perlu kita bagikan. Kabar baik atas kebaikan, keadilan, kesetiaan, pemeliharaan. Semua hal yang Tuhan kerjakan atas hidup kita adalah sesuatu yang perlu kita rayakan. Yang tidak harus kita beritakan, yang harus kita kabarkan. Bapak Ibu Saudara, mari rayakan hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan ini. Mari rayakan hidup kita yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi bait-Nya, tumpuan kakinya, tempat Ia bertahta. Mari perbarui hidup kita. Dari hari ke hari kita mengalami aha moment. Kita mengalami metanoia. Sehingga pertobatan demi pertobatan membawa kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Kita tidak bisa menahan diri untuk bercerita kepada orang banyak bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa hidup kita tidak sama seperti hidup kita tahun lalu. 10 tahun lalu. 20 tahun lalu. Bahkan hidup kita tidak lagi sama seperti kemarin. Oleh karena Tuhan terus memperbarui hidup kita. Membawa kita hidup menjadi lebih layak lagi. Lebih kudus lagi. Lebih terpisah lagi dari dunia yang penuh dengan dosa dan celah ini. Setiap hari harusnya menjadi perayaan bagi kita. Agar orang-orang di sekitar kita kemudian menyaksikan kebaikan Tuhan. Agar kehidupan kita itu boleh jadi kesaksian yang baik kepada orang banyak. 2 Korintus pasal 3 ayat 23 mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini surat pujian Allah. Terbuka. Nggak ngumpet-ngumpet. Nggak tersembunyi. Nggak disembunyikan. Nggak malu-malu. Tetapi terbuka dapat dibaca oleh orang banyak. Kehidupan kita adalah kesaksian di tengah-tengah dunia. Saya selalu ngomong bahwa orang Kristen itu dikenal dengan 2 nada. Nada yang pertama, oh Kristen, pantesan. Nada yang membanggakan. Tapi ada nada yang kedua, oh Kristen, pantesan. Nada yang melecehkan, nada yang mengecewakan. Kristen yang mana kita ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berkata kita persembahkan hidup kita sepenuhnya, kita mau terus-menerus diperbaharui dan mengalami pertobatan dari hari ke hari, apakah kita jadi kesaksian yang baik? Apakah orang lain dapat melihat perayaan kehidupan kita itu adalah perayaan yang menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan orang-orang mendapati bahwa buah hidup kita, buah kekristenan kita adalah buah yang asem, buah yang sepet, buah yang gak bisa dinikmati. Atau justru kita boleh bersemangat, boleh berantusias karena Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Kita bersuka cita, oleh karena harusnya kita dihukum, tapi kita diselamatkan. Lalu kita mau berkata, Tuhan juru selamatku. Aku sudah diselamatkan Tuhan, ku persembahkan hidupku. Aku mau perbaharui hidupku. Aku mungkin punya hutang masa lalu. Aku mungkin dulunya brengsek. Aku mungkin dulunya itu gak benar. Tetapi Tuhan menolongku meninggalkan segala kebiasaan lamaku. Tuhan menolongku meninggalkan, melunasi semua hutang-hutang masa laluku. Tuhan menyelamatkan hidupku. Dan aku mau merayakannya. Aku mau berpesta setiap hari, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengundang orang untuk datang melihat bahwa aku punya Tuhan Yesus di hidupku. Sehingga orang lain tertarik. Orang lain juga boleh diselamatkan. Orang lain dapat melihat. Oh, ini orang Kristen. Dengan penuh kebanggaan kita juga dapat berkata, aku anaknya Tuhan Yesus. Aku pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua yang mau mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk boleh bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami bukanlah hidup yang sempurna. Ada berbagai macam kerapuhan di dalam hidup kami.
Ada berbagai macam dosa yang mungkin masih kami simpan, yang masih eman-eman untuk kami lepaskan, kami buang, kami jauhkan dari hidup kami. Oleh karena itu Tuhan ampuni kami dan bawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin peka akan maunya Tuhan. Ketika kami berkata kami persembahkan hidup kami, artinya saat ini kami pun berkomitmen agar Tuhan tolong kami untuk terus memperbarui hidup kami jadi pribadi yang layak. Pribadi yang terus menerus melakukan maunya Tuhan. Dan pribadi yang boleh menjadi bait Allah, memuliakan Allah, memperkenalkan Allah kepada orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami sebagai saksi-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami dapat mengatasi segala kecenderungan berdosa di dalam diri kami. Karena kami manusia yang tidak sempurna. Kami mohonkan Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri bersama umat kudus Allah di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat, ketika kita bangun pagi hari, kita melihat di sebelah kita ada suami, ada istri kita melihat ada anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita. Dan ketika kita datang di ruang ibadah ini, kita bertemu dengan keluarga besar, yaitu keluarga Allah, GKKA Banjarmasin. Sungguh suatu anugerah. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Sebagai wujud sukacita kita, wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita melihat saudara-saudara yang ada di samping kiri kanan, muka belakang. Kita memberi mereka salam namaste. Jika dalam ibadah ini ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami di sini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, saya melihat dari tempat saya, semua adalah wajah-wajah lama, wajah-wajah yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oh, ada. Bapak dan Ibu, terima kasih. Kami menyambut dengan sukacita ya kehadirannya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh melihat ada Bapak dan Ibu bersama-sama beribadah di tempat ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan pada kesempatan ini ada 2 persembahan yang dilayangkan kepada kita. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk kas bilang misi. Kita dapat memberikan melalui transfer ke rekening kas gereja ataupun ke kas bilang misi ataupun dengan memindai QR code dari persembahan gereja, kas gereja dan untuk bidang misi. Bagi jemaat di ruang ibadah ini bisa dapat memberikan persembahan melalui amplop yang disediakan di meja penerima tamu. Sebelum kita memberikan persembahan
syukur kita kepada Tuhan. Melandasi semuanya satu firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 54 ayat 8 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Biarlah di sepanjang hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga berkat-berkatnya tercurah atas hidup kita. Ku tak mau hidup percuma. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Kita akan kembali pujikan lagu ini. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan tiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang maha besar, maha pemurah bagi kami, yang memelihara kami hingga hari ini, dan memberikan kesempatan kami dengar-dengaran lewat doa dan firman yang Engkau berikan kepada kami. Banyak hal yang kami terima Tuhan. Dan hal ini Tuhan kami mensyukurinya dengan kami memberikan sedikit berkat yang kami terima dengan melimpah daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menerimanya dan memberkatinya dan dipakai bagi pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan menugaskan hamba-hamba-Mu. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengan tetap menutup mata dan menundukkan kepala, mari kita mengambil waktu untuk mengasihi saudara sebangsa, suku Madura. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal dari orang-orang Madura di sekitar tempat tinggal. Mungkin Bapak Ibu pernah ditolong atau tidak mendapatkan perlakuan baik. Ini saatnya saudara mengasihi mereka untuk berdoa. Kiranya Tuhan menyelamatkan mereka. Mari kita berdoa untuk orang-orang Madura dan kita membuka hati supaya mereka diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami membuka hati kami Tuhan pada hari ini untuk berdoa bagi saudara-saudara sebangsa kami, suku Madura yang mungkin tinggal di sekitar kami, yang tiap hari lewat di depan rumah kami atau menjadi rekan kerja kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan membuka hati mereka dan membuka penutup hati yang menyebabkan mereka tidak mengenal Tuhan Juru Selamat. Dan Tuhan kami berdoa juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Indonesia ini, yang melayani suku ini Tuhan, yang tersebar juga di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau pakai mereka dengan hati yang mengasihi, dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang ada, yang mungkin mereka tidak menampakkan diri, dan mereka juga mengasihi saudara-saudara mereka sendiri. Kiranya Tuhan pakai.
Inilah doa kami Tuhan. Dan kiranya puji-pujian dan kemuliaan nama-Mu juga diucapkan dan keluar dari mulut orang-orang Madura. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Masih kita berdoa untuk LAI. Di kemajuan zaman ini, mari kita berdoa hikmat bagi orang-orang yang ada di Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya Tuhan menolong mereka menemukan cara-cara untuk bisa menyampaikan firman di dalam era kemajuan ini, supaya firman bisa dibaca, diterima oleh semua manusia. Cara-cara baru supaya bisa sampai kepada suku-suku yang selama ini belum pernah membaca firman dalam bahasa mereka. Kita berdoa untuk proyek-proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku. Jadi kita berdoa untuk panitia, orang-orang yang terlibat, bila mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dalam upaya firman Tuhan boleh sampai dan terbaca dan masuk ke dalam pikiran dan hati mereka hingga merubah. Mereka memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan cara-cara yang sesuai dengan kemajuan yang sedang dilakukan oleh LAI ini Tuhan. Juga penerjemahan Alkitab yang ada kepada bahasa-bahasa suku. Supaya mereka memahami bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang hadir, yang mengasihi suku mereka. Tuhan tolong panitia dan orang-orang yang terlibat supaya mereka diberikan hikmat. Tuhan juga menolong apa yang sudah diketik, sudah dibuatkan teks Alkitab dalam bahasa suku. Dan ini perlu dites di lapangan. Kiranya Tuhan juga menolong orang-orang yang bisa membantu mengetes lapangan apa yang sudah diterjemahkan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita berdoa bagi program kerja bidang penginjilan gereja kita, supaya apa yang dilakukan bisa menolong kita semuanya untuk bisa juga terlibat dalam pekerjaan pemberitaan Injil dan juga bisa mengambil waktu untuk berdoa bagi misi penginjilan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Tuhan rekan-rekan kami yang setiawan, yang juga mereka memberikan hidupnya, pemikirannya, dan hartanya untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Dan juga saudara-saudara kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang juga sudah memberikan hatinya untuk berdoa bagi pekerjaan Injil. Yang sudah memberikan hartanya untuk mempersembahkan bagi pekerjaan Injil. Tuhan, kiranya memakai semuanya ini Tuhan, supaya jemaat-Mu di tempat ini, gereja-Mu ini Tuhan, bersama-sama ikut dalam mewartakan, ikut dalam pasukan untuk menyebarkan, memberitakan berita keselamatan. Memberkati mereka Tuhan, dan biarlah mereka tetap memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita berdoa, Bapak Ibu, untuk jemaat yang Tuhan izinkan masih sakit. Ini Bapak-Bapak untuk mendoakan, yaitu Bapak Sitorus, Ibu Kwan Bapak Muajantinus, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Untuk semua wanita berdoa yang sedang berduka hingga hari ini, yaitu keluarga almarhum Ibu Likwingim dan juga keluarga almarhum Bapak Yudianto Suteja. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa, kami sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara kami yang hingga saat ini masih terbaring sakit oleh karena usia, oleh karena beberapa hal. Tuhan kiranya berbelas kasihan, memberkati apa yang mereka
lakukan, baik berobat, beristirahat, makanan obat. Dan Tuhan juga berikan ketenangan dalam berpikir, kedamaian dalam hati, supaya dengan hati yang gemeria mereka disembuhkan. Inilah doa kami, ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Terakhir kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa bagi mereka supaya Tuhan juga tetap tolong dalam kehidupan setahun yang akan datang. Bapa kami berdoa ikut bersukacita bagi yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Bersyukur apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka dan apa yang mereka miliki oleh karena Tuhan. Kami berdoa di hari-hari tahun yang akan mereka lalui, Tuhan memberkati mereka. Dan mereka juga tetap setia dan tetap mengingat Tuhan, menyertakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, serangkaian doa yang kami naikkan ini Tuhan, kami hanya alaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia. Biarlah segala pujian, hormat, serta penyembahan kita persembahkan ke hadapan hadirat-Nya yang maha suci. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Kita akan mendengarkan warta. Ya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, mohon perhatian dan waktunya sebentar. Ada beberapa warta. Yang pertama dari Komisi Suami Istri, mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bersekutu dalam Komisi Suami Istri untuk bulan Januari ini akan diadakan secara online secara via Zoom pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 19.30 WITA. Tema besarnya adalah keluarga yang terus belajar. Jadi menghimbau untuk Bapak Ibu secara khusus yang punya anak remaja, bersama-sama kita boleh belajar di dalam Komisi Suami Istri ya di hari Jumat ini. Bagaimana menghadapi untuk kondisi anak-anak remaja untuk sekarang ini. Untuk pembicaranya adalah ada Ibu Dr. Rini Handayani. Dan kemudian untuk warta dari Komisi Anak, Bapak Ibu, Komisi Anak mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua dan juga jemaat dalam mendukung untuk memperlengkapi lantai 3. Komisi Anak saat ini merencanakan untuk menyelesaikan lemari pada masing-masing kelas yang belum selesai dengan membuat lemari dan juga sekat-sekat lemari. Dana yang akan diperlukan adalah sebesar 15.300.000 dan persembahan yang sudah terkumpul hingga 8 Januari ada 5.800.000. Kekurangan dananya adalah 9.482.000. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk boleh mendukung di dalam Komisi Anak ini, boleh langsung mentransfernya di rekening Komisi Anak Hosana. Kemudian untuk bidang pengajaran, Bapak Ibu juga kami mengundang semua untuk boleh bersama-sama hadir di dalam IT class yang akan dilaksanakan untuk minggu depan 24 Januari 2023 pukul 19.30 WITA dengan tema mulai berbicara, dan pembicaranya adalah Evangelis Andre Tunggal. Dan berita hamba Tuhan hari ini Pendeta Wahyudi tanggal 15 Januari 2023 melayani ibadah Natal di Rumah Sakit Ansari Saleh. Dan yang kedua adalah berita hamba Tuhan juga, Evangelis Heri Ciu akan mengambil cuti mulai tanggal 17 sampai 2 minggu yang akan datang. Dan juga berita duka, segenap majelis dan jemaat turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Liu Kuingim, meninggal di hari Rabu 11 Januari 2023 dan akan dimakamkan hari Minggu 15 Januari 2023. Yang kedua untuk Bapak Yudianto Suteja, suami dari Ibu Aling dan juga ayah dari Ko Erwin S, meninggal hari Sabtu 14 Januari 2023. Kiranya juga Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi keluarga yang mengalami duka. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan untuk temu raya wanita yang akan dilaksanakan di tanggal 21 sampai 24 Februari 2023 di Bali dengan tema Wanita Intercom. Dihimbau kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu yang mau mengikuti untuk temu raya ini, mohon segera mengikuti atau mendaftarkan diri kepada pengurus KW. Ada Ibu Grace dan juga Ibu Linda. Ditunggu untuk pendaftarannya itu sampai 31 Januari. Dan kemudian hari ini Bapak Ibu dari bidang persekutuan, hari ini ada meet and greet. Majelis mengundang jemaat yang baru bergabung di GKKI Jemaat Banjarmasin mulai daripada bulan Agustus 2022 kemarin sampai Januari 2023 ini untuk menghadiri acara meet and greet pada hari ini Minggu 15 Januari 2023 setelah ibadah raya yang kedua pukul 11 WITA di aula gereja. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru, jemaat yang baru yang sudah hadir beberapa bulan ini di gereja kita, mohon dengan sangat untuk boleh mengikuti acara meet and greet yang akan dilaksanakan hari ini. Demikian warta hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan